Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pengurus Masjid Jami Al Hidayah yang saya hormati, para ustadz-ustadzah, guru-guru kita, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh pengurus lingkungan, juga bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya hadir di tempat yang mulia ini, semoga mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya bisa kembali hadir dengan para jamaah sekalian. Kalau lihat di template-nya itu, saya diminta membahas tasawuf. Waduh, berat sekali ya. Angker kayaknya gitu ya. Tetapi tasawuf itu kan berkaitannya dengan akhlak. Di dalam tasawuf itu disatukan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Dalam kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya membawakan sebuah riwayat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Summa ayyu? Qala birrul walidain. Summa ayyu? Summa qala al-jihadu fi sabilillah. Sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Jadi sahabat itu kalau bertemu Nabi, sholat berjamaah dengan Nabi, selesai sholat, yang ditanyakan itu ilmu, yang ditanyakan itu ibadah. Pinginnya nambah terus ibadah. Ada sahabat yang ingin puasa setiap hari. Ada sahabat yang ingin tiap malam berzikir, sepanjang malam dia sholat. Macam-macam lah. Artinya kualitas para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu dengan Rasul, mereka pasti yang ditanyakan itu ilmu pengetahuan dan peningkatan ibadah karena ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, umat muslim zaman sekarang juga sama, kalau ketemu kiai kan bertanya. Cuman pertanyaannya yang beda. Kalau sahabat bertanya itu ingin dicintai Allah, ingin ibadahnya meningkat. Orang sekarang datang ke rumah kiai yang ditanyakan supaya jualan laku, kan gitu ya, supaya ya naik jabatan, biar jadi DPR gitu, yang itu aja. Salah? Tidak tentu. Kalau salah sih tidak, cuman kualitas maksudnya. Perbedaan sahabat Nabi dengan umat-umat sekarang. Rasulullah menjawab, apa amal yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, ranking pertama as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya, jamaah semua juga udah pasti tepat waktu.
ada yang 6:30, maksudnya tepat waktunya 6:30. Ya kan, ada yang duhurnya 2:30 sore, tepat 2:30 maksudnya. Yang dimaksud Nabi tepat waktu, kalau kita itu tepat waktu 6:30 subuhnya. Kebetulan hari Minggu jadi bangunnya pagi-pagi karena kabarnya ada sarapan berjamaah juga kan. Itu ranking pertama. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya, tidak dikodol lah gitu. Subuh lakukan pada waktu subuh, duhur pada waktu itu tepat waktu. Adapun nanti waktu itu terbagi 5 salat itu. Ada waktu fadilah sampai kepada waktu tahrim, kan begitu. Nah, kenapa sholat termasuk ranking pertama? Karena ini hubungannya langsung dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya lagi, summa ayyu? Kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab, ranking keduanya birrul walidain, berbuat baik kepada bapak dan ibu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ranking kedua. Baru yang ketiga adalah wasumma ayu qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga berjihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah sampai mati syahid. Yang penting kita tangkap di sini adalah ranking-ranking 3 yang disusun oleh Nabi ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila aku bertanya lagi, tentu Rasul akan menjawab dengan jawaban yang berbeda lagi. Artinya akan semakin banyak lagi. Hanya saja Ibnu Mas'ud bertanya sampai 3 kali. Makanya Rasul hanya menjawab sampai ranking ketiga. Pesan yang penting kita tangkap, rankingnya itu Rasul menyebutkan yang pertama salat pada waktunya, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Kita tahu bahwa jihad fisabilillah itu kalau gugur di medan perang disebutnya apa? Syahid. Betul. Tetapi mati syahid itu ternyata rankingnya nomor 3. Pesan yang menarik dalam hadis ini artinya, walaupun engkau berjuang di jalan Allah, berperang membela agama Allah, tetapi engkau tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka mati syahidmu tidak ada harga, mati syahidmu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Buktinya rankingnya berapa? 3. Para jamaah, nanti di yaumal kiamah itu ada tempat, sebuah tempat bainal jannati wan nar. Tempatnya itu antara sorga dan neraka. Namanya Al-A'raf. Makanya Al-A'raf itu menjadi nama surat, dan dalam Quran ada surat apa? Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna. Di antara surga dan neraka itu ada sebuah dinding yang besar, dinding yang kokoh, dinding yang memisah. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di tempat yang tinggi yang disebut a'raf, di situ ada orang-orang ya'rifuna, yang saling mengenal satu dengan yang lain. Itu ya'rifuna bisimahum, mereka saling mengenal ciri-ciri mereka. Ini orang-orang yang belum ditentukan ke surga apa ke neraka di Al-A'raf itu. Tetapi orang-orang itu saling mengenal.
Ini orang regensi nih. Saling mengenal, calon sorga nih. Orang lain mah sudah ke sorga nih. Orang lain sudah ke sorga, sudah ke neraka. Dia masih digantung di situ. Masih dipilih di situ. Tapi ciri-cirinya sudah ada. Wajahnya bersinar, ini calon sorga. Ada yang kusem, wah ini mah calon apa nih? Neraka. Begitu kira-kira. Mereka saling mengenal. Kemudian wanadau ashabal jannah. Mereka memanggil-manggil ahli sorga. Ansalamun alaikum. Mengatakan selamat, kesejahteraan bagimu wahai ahli sorga. Lam yadkhuluha, mereka ini belum bisa masuk ke sorga karena menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yatma'un, padahal mereka sangat menginginkan masuk mana? Sorga. Kenapa mereka ditangguhkan ke sorga? Yang tadi mereka mati syahid, mereka rajin ibadah, mereka rajin baca Quran, mereka rajin bersedekah, rajin beramal soleh, tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Mau ditangguhkan. Malah menyakiti orang tua, ditangguhkan. Sholatnya, baca Qur'annya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, zikir yang lama tidak berarti di hadapan Allah jika dia menyakiti kedua orang tuanya, jika dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Sebab yang lain tidak ada nilai di hadapan Allah kecuali mereka setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya harus bertauhid, berpegang teguh, sholat hanya karena Allah, puasa hanya karena Allah, berhaji hanya karena Allah, tahajud sholat malam hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Jangan kita bergantung dengan amal bukan karena Allah. Ada orang-orang yang bergantung dengan amalnya. Mereka karena rajin sholatnya mengaku bahwa dirinya itu akan menjadi ahli surga. Karena dia berkeyakinan dengan amal yang ia lakukan akan menjadi penghuni sorga. Jadi sholatnya karena dia ingin sorga, sholatnya karena dia ingin neraka. Ketika mereka berbuat dosa, timbul putus asa dalam hatinya. Mungkin aku ini tidak akan bisa masuk sorga. Padahal tidak begitu. Orang masuk sorga, orang masuk neraka, orang berbuat taat, orang berbuat maksiat. Pada hakikatnya memang itu keinginan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedang baik, bersyukur. Kalau kita sedang salah, maka segera kita istighfar. Satu, sembahlah hanya Allah, tidak yang lain. Di sholat itu karena Allah, puasa itu karena Allah, beramal soleh itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan berarti berangkat sholat itu karena ingin disebut orang soleh. Rajin sedekah itu bukan karena ingin disebut, karena ingin dihargai, karena ingin dihormati, karena ingin diberi kedudukan. Bukan, tapi karena Allah. Paham maksudnya? Paham? Itu yang dimaksud alla ta'budu illa iya. Jangan sekali-kali menyembah, jangan sekali mempersembahkan sebuah kebaikan kecuali dilakukannya hanya karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin terkenal. Punya ilmu bukan karena ingin dihormati. Karena kalau karena tujuan karena makhluk tadi, punya ilmu karena ingin dihormati, ketika tidak dihormati orang akan kecewa. Kalau ibadah karena ingin dipuji, ketika orang tidak memujinya, maka ia pun akan kecewa.
sedekah karena ingin diangkat kedudukan, karena ingin mendapat kehormatan. Ketika tidak dihargai orang, maka akan kecewa. Hanya satu yang tidak akan pernah mengecewakan, ketika kita melakukan segala bentuk kebaikan itu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa, amin. Masih ada waktu sampai bunyi ya. Pesan Pak Ustadz yang ngabarin saya sampai jam bunyi. Begitu bunyi langsung mandek aja nanti, kayak kereta banget ya. Nah, karena kita insya Allah akan langsung sholat subuh apa langsung sarapan nih? Udah terserah Bapak lah. Pertama, alla ta'budu illa iya. Lihat berikutnya dalam ayat tadi, wabil walidaini ihsana. Sembahlah hanya Allah, dan kepada kedua orang tua engkau harus berbuat baik. Ini perintah berdampingan antara perintah ibadah hanya kepada Allah dengan perintah berbuat kebaik kepada kedua orang tua. Berdampingan kalimatnya, jejer banget dalam satu ayat, dalam satu surat. Waw atapnya pun bukan summa, tapi dengan waw atapnya. Kata ilmu nahu, apabila harap atap yang memisahkan satu kalimat dengan kalimat kedua dengan waw, maka itu keduanya mempunyai saling keterkaitan. Artinya akan menjadi percuma orang menyembah kepada Allah jika tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya akan percuma orang berbuat baik kepada kedua orang tua jika tidak menyembah hanya kepada Allah, karena atapnya dengan waw. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah, satu saat Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidan yajidahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya dengan apapun, kecuali ia menemukan orang tuanya dalam keadaan mamlukan. Orang tuanya menjadi hamba sahaya, menjadi abid, menjadi amat, lalu ia membelinya dan ia memerdekakannya. Harga abid, harga amat kan miliaran rupiah. Ingat satu kisah, pemuda Yaman yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ia bernama Uwais Al-Qarani. Pernah dengar nama Uwais Al-Qarani? Seorang pemuda yang soleh, ibunya buta dan lumpuh, ingin melaksanakan ibadah haji. Ia di Yaman membeli anak sapi. Tiap hari anak sapi itu digendong naik gunung, turun gunung, sampai gede itu sapi dia gendong. Ternyata setelah orang paham yang dikira Uwais ini gila, oh dia punya tujuan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena ibunya sangat menginginkan ibadah haji. Dia gendong tuh, dibawa tawaf, dibawa sya'i, dibawa wukuf. Ia bertemu dengan Ibnu Umar, seorang sahabat. Uwais bertanya setelah ia tawaf menggendong ibunya, ya Ibnu Umar, apakah aku sudah cukup berbalas budi kepada ibuku? Ibnu Umar menjawab, jika engkau menggendong ibumu selama 15 tahun tanpa berhenti, itu belum cukup untuk menebus kelahirannya pun, untuk menebus rasa sakit waktu melahirkan pun belum cukup engkau membalas kebaikan seorang ibu. Bayangkan Pak, apalagi yang tidak ngapa-ngapain, menggendong sebegitu beratnya dari negeri yang jauh untuk ibadah haji, dan bukan diam di Mekahnya itu, aktivitas haji dia lakukan dengan menggendong ibunya.
dia menjadi kendaraan ibunya. Kata Ibnu Umar, jika pun 15 tahun kau menggendong ibumu untuk menembus rasa sakit waktu melahirkan pun, itu belum cukup wes. Ini wes yang dikatakan oleh Nabi disebut makhluk langit. Karena Uwais ini mendapat jaminan langsung dari Rasulullah, dia pemuda yang akan menjadi ahli surga. Karena berbuat baik kepada ibunya. Belum cukup. Untuk menebus melahirkan saja. Belum menyusui 2 tahun. Menyuapi, mengganti pempes dan lain sebagainya. Begitu banyak jasa ibu dan jasa ayah kepada kita. Wajar dan seharusnya kalau kita berbuat baik kepada keduanya. Ternyata dalam Al-Quran pun berbuat baik kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayatnya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Imma yablughanna indakal kibar, dan apabila orang tuamu, ayah ibumu sudah sampai pada usia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya. Di Quran dikatakan ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya. Fala takun lahuma uffin, jangan pernah berkata ke orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan menghardiknya, jangan membentaknya. Ini Quran nih. Bila orang tuamu sudah sampai lanjut usia, kemudian keduanya atau salah satunya ada dalam pemeliharaanmu, karena biasanya orang tua yang sudah tua itu ikut anaknya, tidak ada yang memelihara. Alhamdulillah masih bisa ikut anaknya. Tidak sedikit orang yang orang tuanya sudah tua malah dititipkan di pantai jompo. Ada yang begitu. Anaknya sibuk mencari uang, anaknya sibuk ngurus jabatan, anaknya sibuk ngurus perusahaan, tidak ada waktu untuk ngurus orang tua. Orang tuanya dititipin di pantai jompo. Naudzubillahi min dzalik. Dulu orang tua kita nggak pernah begitu. Sesibuk apapun ia akan mendahulukan kepentingan anaknya. Perut dia rela lapar demi menyuapi putranya. Perut dia, mata dia ngantuk, dia berani rela bangun karena demi putra putrinya. Ia keluar keringat bercucuran, capek kemana-mana, bahkan mungkin dia sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah demi membela kepentingan anaknya. Takut anaknya tidak makan, takut anaknya tidak sekolah, takut anaknya tidak jajan. Tapi kenapa sang anak begitu orang tua sudah sepuh, tidak bisa lagi hidup sendiri, malah dititipkan di pantai jompo? Naudzubillahi min. Jika salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sudah sepuh, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata apalagi yang macam-macam, ya kan? Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali engkau menghardiknya. Berkata itu, berkata tanhar itu maksudnya berkata yang menyakitkan, menimbulkan ketersinggungan di hati orang tua kita. Naudzubillahi min. Para jamaah ingat kisah Alqamah. Alqamah itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang soleh. Tetapi Alqamah diberikan takdir, ujian yang sangat berat. Seorang sahabat yang soleh, begitu sakarat dia tersiksa,
tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Mati tidak, hidup tidak, ngap saja. Sampailah berita itu kepada para sahabat. Semua sahabat mendatanginya. Semua mentalkinkan Alqamah supaya Alqamah ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, supaya wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi Alqamah mulutnya tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah. Namanya juga sahabat kan, teman. Kita juga nggak tega kan kalau ada teman begitu? Tega apa tidak? Temennya lagi ngap-ngap di rumah sakit, bodo amat lu lah. Nggak begitu kalau teman berjamaah mah ya. Ketika teman sakit, kita harus ikut prihatin, paling tidak mendoakan, jangan malah mampus lu. Boleh. Sahabat-sahabat sudah tidak bisa menangani. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, Alqamah kasihan ya Rasul. Kenapa Alqamah? Sakarat, mati tidak, tapi tidak bisa aku talkinkan, tidak bisa aku bimbing la ilaha illallah. Kemudian Rasul datang ke Alqamah. Rasul pun mencoba membimbing siapa? Alqamah. Sama, tidak bisa. Dibimbing Rasul pun sama, tidak bisa. Kemudian Rasul bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Ada ibunya ya Rasulullah. Nah, kata Rasul, coba jemput ke sini, ajak kemari. Kalau dia tidak bisa ke sini, maka aku yang akan datang ke tempatnya. Ini pesan penting nih. Ini Rasul nih. Jika dia tidak bisa hadir di depan anaknya, maka Rasul yang akan menghampirinya. Kemudian dijemputlah ibunya. Rasul bertanya, wahai ibu, ini putra siapa? Itu putra saya, tapi dulu, sekarang bukan. Rasul mencari tahu, kenapa ibu? Alqamah ini ya Rasul, satu saat aku minta bantuan kepadanya, aku datang ke rumahnya, dia tidak pernah menyaut, dia tidak pernah menghampiriku sampai aku pulang. Karena Alqamah sudah terbeli dengan wanita cantik. Alqamah sibuk dengan hartanya. Dia lupa kepada orang tua. Dia lupa kepada ibu yang melahirkan. Lupa kepada ibu yang menyusui. Sakit hati ini ya Rasul. Rasul baru paham. Ternyata Alqamah ini seorang sahabat yang soleh, durhaka kepada ibunya. Kalah sama istrinya, kalah sama jabatannya, kalah sama hartanya. Lalu Rasul bertanya kepada si ibu, ibu, saya atas nama Alqamah mohon dimaafkan. Karena Alqamah tidak akan bisa mati kalau tidak dimaafkan ibu. Ibunya tetap menolak, tidak mau. Karena tidak mau, Alqamah tidak mati-mati. Akhirnya Rasul menyeru, dalam hadis Muslim nih, Rasul menyeru, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Si ibu nanya, buat apa ya Rasul? Akan saya bakar Alqamah. Karena saya tidak tega melihat dia sakarat dengan kesulitan, sementara ibunya tidak mau memaafkan. Akan aku bakar Alqamah. Namanya orang tua mendengar anaknya akan dibakar, sekalipun sang anak pernah menyakitinya, sekalipun sang anak pernah menyinggung perasaannya. Ya Rasul, aku yang mengandung 9 bulan ya Rasul, aku yang menyusui 2 tahun ya Rasul, aku yang menggendong kesulitan ya Rasul, tidak tega di hadapanku anakku dibakar dengan hidup-hidup. Kata Nabi, kalau tidak mau dibakar, maafkanlah anakmu Alqamah. Lalu ibu itu menganggukkan kepala dan Nabi berseru, betul akan dimaafkan. Aku maafkan Alqamah ya Rasulullah. Setelah itu Alqamah membaca syahadat dan langsung dia wafat. Hati-hati.
Dari hadis ini pelajaran untuk kita bahwa berkata kasar, menyakiti orang tua ternyata mengakibatkan susah wafat dalam keadaan iman. Bukan kelas kita, itu kelas sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kelas kita orang. Kemudian di akhir ayat ini, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya qaulan karima, dengan ucapan yang memuliakan, dengan ucapan yang baik. Kalau bertutur kata dengan orang tua itu yang bagus, bahasanya yang sopan, caranya yang lembut. Kan kalau di Jawa kalau dipanggil orang tua juga jawabnya harus apa? Dalam, gitu kan ya? Paling tidak J, kan gitu. Kalau di Sunda kulan, terus kulan. Jangan woi, apa? Waduh. Ada yang begitu? Masya Allah. Anak siapa yang begitu? Dulu kan kita diajarin begitu ya. Terus kulan, terus dalam, gitu kan? Begitu. Wa qul lahuma qawlan karima, bertutur katalah engkau di hadapan keduanya dengan tutur kata yang baik yang mengandung memuliakan keduanya. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau ngomong sedang menyambut pengantin, nyerahin pengantin, ada lurah, ada RW, ada camat, itu bahasa diatur sedemikian rupa, mencari bahasa yang baik, mencari bahasa yang indah, mencari tutur kata yang rapi. Tapi kenapa di hadapan orang tuamu engkau berkata kasar, berkata sombong, tidak sedikit pun ada kalimat penghormatan kepadanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Satu lagi boleh? Ayat berikutnya dalam surat Al-Isra. Wa fadlahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfad lahuma janaha dzulli, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jangan sombong. Kalau lewat di hadapan orang tua harus membungkuk. Kalau mau pergi dari hadapannya mundur dulu, jangan langsung membelakangi dulu. Pakai tata krama, pakai adab. Khawatir nanti luka hatinya karena tidak ada kita kalau tidak ada orang tua. Bukankah kita kalau ketemu kiai, ketemu habib, ketemu atasan, cium tangan, membungkuk? Betul? Kenapa dengan orang tua tidak? Bukan tidak boleh dengan mereka, tetapi yang paling berhak dicium tangannya, engkau bersujud di lututnya, menghormat sehormat-hormatnya, bukan kepada yang lain. Sebelum yang lain adalah kedua orang tua. Ini ada orang yang ketika ada tamu, orang tuanya yang sudah sepuh suruh ngumpet di dapur. Jangan ke depannya mah ada tamu. Astagfirullahaladzim. Harusnya ditampilkan, dibanggakan orang tua. Kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf ketika menjadi raja, pada saat beliau duduk dalam kursi singgasana kerajaan, keluarganya diundang semua untuk hadir ke kerajaan. Dan begitu orang tuanya Nabi Yusuf masuk, Nabi Yusuf turun dari singgasana kerajaan, kemudian mempersilahkan orang tuanya duduk di singgasana raja. Para ajudan bertanya, wahai tuan, kenapa engkau turun dari kursi kerajaan dan engkau mempersilahkan orang tuamu duduk di kursi raja? Nabi Yusuf menjawab, aku di hadapan kalian ditaati perintahnya,
Aku di hadapan kalian seorang raja, aku di hadapan kalian seorang pemimpin, tapi di hadapan orang tuaku, aku ini bukan apa-apa. Boleh kita menjadi orang hebat, orang pinter, orang kaya, pejabat, kiai, boleh. Itu di hadapan yang lain, tapi tidak di hadapan kedua orang tua. Wahfad. Oleh karena itu, rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua. Menghormat orang lain itu bagus. Tapi ketika ada lurah, ada camat, ada kiai, kemudian ada orang tua kita, dahulukan bersalaman itu dengan siapa? Orang tua. Perintah Quran ini, gak main-main. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, panjatkan dalam doamu, wahai Allah, berikanlah kasih sayang kepada ayah ibuku sebagaimana mereka mengurus aku di waktu kecil. Artinya Quran memerintahkan kita untuk terus mendoakan kedua orang tua. Kan suka ada orang yang hadorot tuh, hadorot, ngerti hadorot? Il hadoroti. Orang-orang yang tidak kenal juga dikirim doakan tuh. Wah, gak tahu siapa tuh. Sebuku dikirim doa semua. Syekh anu, bib anu, ulama anu, dikirim semua. Kenal juga tidak. Sementara orang tuanya yang ngurus dia, membesarkan dia, tak pernah terucap dari lidahnya untuk mengirimkan doa berfatihah untuknya. Orang tua yang lebih berhak menerima doa sebelum yang lainnya. Jelas? Ini Quran bukan ngarang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Akhirnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan hormat kepada kedua orang tua. Jika kita punya salah kepada kedua orang tua, kemudian mereka sudah tidak ada, maka caranya kata Nabi, satu, beristighfar untuknya. Seperti tadi, astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebanyak-banyaknya. Yang kedua, temuin sahabat-sahabat dan kerabatnya, orang-orang soleh temuin. Dan yang ketiga, bersedekah jariah dengan dikhususkan pahalanya untuk kedua orang tua. Karena sudah nit, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.